Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya kelompok 7. Oke, kita akan mempresentasikan tentang STM dan tanda tangan elektronik sebagai barang publik digital. Next. Nah, ini anggota saya dari Cilimongan, Redo Setiawan, Azarian, nama Muhammad Yusuf. Pendahuluan, digital layanan publik meningkatkan efisien birokrasi dan aksesibilitas. STM dan TEE menjadi instrumen penting dalam legalitas dokumen digital. Barang publik digital bersifat non-rivalrous dan semi-non-excludable. Apa itu stempel? Stempel materi elektronik adalah bentuk digital dari materi fisik yang digunakan untuk memberikan legalitas atau pengesahan pada dokumen elektronik, sama seperti materi template konvensional. Stempel berfungsi sebagai bukti pengumpulan pajak atau dokumen perdata tetapi dalam format digital. Nah, kedua, dasar hukum UU nomor 10 tahun 2020 tentang bea materai, PMK nomor 134 PMK 03 2021. Penerbitan resmi Perum Peruri adalah satu-satunya badan resmi yang menerbitkan e-material di Indonesia. Ciri khusus, memiliki kode unik dengan QR code, ditempelkan ke dokumen elektronik dalam format PDF. Harga saat ini senilai 10.000 per material. Ayo mulai yuk. Nah, berikutnya adalah manfaat. Manfaat tanda tangan elektronik adalah tanda tangan dalam bentuk informasi elektronik yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi terhadap suatu dokumen elektronik. Definisi hukum. Menurut UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE adalah informasi elektronik yang dilekatkan dan terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Berikutnya adalah jenis TTE. TTE terverifikasi diterbitkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik atau BSRE resmi. Contoh, nah itu Vida Perurisik BSRE diakui secara hukum dan memiliki kekuatan pembuktian tinggi. TTE tidak terverifikasi, dibuat tanpa melalui BSRE, legalitas bergantung pada kesepakatan para pihak. Fungsi utama TTE, mengganti tanda tangan basah di dokumen digital, menjamin integritas, keaslian, dan non-penyangkalan dokumen. Digunakan dalam pertama OSS, perizinan usaha, e-court, e-official, instansi pemerintah, surat resmi antar lembaga. Nah, itu. Ini adalah karakteristik barang publik digital. Yang pertama, non-rivalrous atau tidak saling. Penggunaan oleh satu orang tidak mengurangi ketersediaan bagi orang lain. Contohnya adalah banyak orang bisa menggunakan STEM atau TTE secara bersamaan tanpa saling mengganggu. Yang kedua adalah non-excludable atau sulit dikecualikan. Secara prinsip, siapapun bisa mengakses jika memiliki koneksi dan perangkat digital. Berikutnya ada biaya, misalnya 10.000 atau 1 e-materai. Terus perlu registrasi dan verifikasi identitas. Yang ketiga, eksternalitas positif, yaitu menghasilkan manfaat luas bagi masyarakat, efisiensi birokrasi, transparansi dokumen, kepercayaan dalam transaksi digital. Bukan hanya menguntungkan penggunaan langsung, tapi juga memperkuat sistem administrasi publik secara keseluruhan. Yang keempat adalah disediakan dan diatur pemerintah. Pemerintah menjadi regulator, mengatur legalitas dan standar teknis. Penyedia melalui lembaga seperti Peruri atau untuk STEM dan BSRE untuk TTE. Dukungan ini bertujuan untuk menghindari kegagalan pasar agar layanan ini tetap inklusif dan merata. Ayo mulai. Oke, untuk selanjutnya manfaat STEM dan TTE. Untuk pemerintah, validitas hukum dan pengawasan dan efisiensi birokrasi. Untuk masyarakat, mudah diakses dan sah secara hukum dan cepat. Untuk tantangan implementasi, ada keterbatasan kapasitas server. Sistem sering gagal menangani lonjakan traffic, khususnya saat pendaftaran CPNS, deadline pelaporan pajak. Akibatnya adalah kuota sistem tidak langsung terisi meski pembayaran sukses. Kedua, error sistem dan unduhan gagal. Status berhasil di sistem, tapi dokumen tidak bisa diunduh, menimbulkan ketidakpastian hukum dan kebingungan pengguna.
Untuk yang ketiga, layanan pelanggan tidak responsif. Pengguna sering tidak mendapat jawaban cepat dari customer service. Tidak ada sistem helpdesk real time, menambah frustasi pengguna. Ya, saya akan membahas rekomendasi kebijakan. Kebijakan pertama merupakan tingkatkan kapasitas server dan sistem digital. Kemudian kedua ada perbaiki UI atau UX dan sistem notifikasi. Ketiga, layanan pelanggan real time. Empat, yakni jaminan hukum dan kompensasi otomatis. Kesimpulan, ISTEM dan TTE berperan penting dalam digitalisasi layanan publik, namun masih ada tantangan implementasi. Perlunya akan reformasi dan menyeluruh agar lebih inklusif dan dipercaya publik. Ya, itu saja, sekian dan terima kasih.